Ini akan menjadi hal yang menarik dan ternyata kita sudah bisa melihat player shot kali ini dari tim Talon dibuka dengan saling tos-tosan satu sama lain karena kurang dari 10 detik lagi kita akan menyambut memasuki game kita yang keempat di babak second half. Jadi selamat menyaksikan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa diramaikan kolom komentarnya dan juga dipencet tombol like ya sekarang karena game yang keempat sudah dimulai. Pesawat sudah mengudara dengan begitu jelas membawa kita menuju Hero Angel datang dari Zarky. Kanan atas atau kanan atas sebelah kiri maksud saya yang menjadi awal dari garis pesawat kita menuju ke kanan bawah Sovnovka Military Base, tempat dari Pikmi. Tidak ada yang mengganggu Pikmi di bawah. Vampire juga seperti yang tadi sempat saya sebutkan, Zarky menjadi salah satu opsi untuk Vampire turun dan mereka akan piknik terlebih dahulu di Zarky karena Zarky kan ada tempat pikniknya tuh. Oh iya. Orang-orang bucin biasanya situ tuh. Oh lu ya? Oh, aduh ketahuan ya? Lu jadi kebuka sendiri iya, ya. Tapi iya. oke itu ada sebuah tips ya buat kalian yang pengen berduaan ya kan bermain PUBG Mobile. Karena kalau turun di event nggak ada istilah berduaan, nggak bisa sih lu turun di event berduaan. Ya karena turun di event sudah pasti tidak kenal temen ya. Lebih kepada nyelamatin diri sendiri ya. Nyelamatin diri sendiri aja susah, apalagi mau nyelamatin temen. Nah, apalagi kalau kita turun di event dan udah keduluan sama orang ngambil robot duluan. Wah itu akan jadi sebuah malapetaka, kita cuma bisa ngumpet di area dalam dari pesawat atau dalam dari compound. Dan kita akan melihat kembali Megamind bersama dengan Sersha turun di area apartemen Gergopol. Di Gergopol kontainer diisi oleh base clean. Talon memaksakan diri menuju Yasnaya sehingga mereka harus ngambang sedikit untuk sampai ke perkotaan. Ya waktu itu agak sulit ya buat tim Talon. Tapi seharusnya dengan zona yang seperti ini, dengan flight path yang jauh, kayaknya tidak akan bergesekan dengan tim Flash. Karena sebelumnya kalau flight path-nya dia deket sama area Yasnaya, pasti Flash yang akan turun di area sekitarnya Talon. Tapi kali ini aman, gak ada Flash sama sekali, melainkan Flash. Dia bertemu dengan kontender barunya. Kali ini datang dari tim Creed VIP, gak ada perlawanan sama sekali. Karena weapon sama sekali belum dimiliki, belum dipegang oleh satu player tim Creed VIP. Maka dari itu dengan mudahnya di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi yang pertama bagi tim Flash. Mendapatkan start yang begitu mulus, Crown Elimination mengucur menuju ke Batman. Sudah terbuka satu elimination menuju tim Flash. Kita akan memantau kelanjutan dari pertempuran di Gatka ini. Karena di tempat yang berbeda justru Flash harus digedik, ditampar balik oleh Creed VIP. Setelah Crown Elimination Flash terbuka saat ini gantian, justru Creed VIP lah yang membuka Crown Eliminationnya. Satu sama keadaan sementara waktu di Gatka. Harusnya kedua tim sudah mengetahui di mana posisi pasti dari keduanya dan mereka akan bertemu nanti. Ya, sini seolah-olah ada tim Creed VIP sudah coba untuk mengkasih paham lagi buat tim Flash bahwa ini Gatka. Areanya Creed VIP, scrappingannya mereka, compoundnya mereka. Tapi siapa sangka mungkin dengan banyaknya area scrappingan di Gatka bisa diisi kekosongannya oleh Flash. Tapi kayaknya tidak untuk waktu yang lama. Karena mereka memilih, oke kita akan coba untuk back off aja, kita mundur aja. Membiarkan tim Creed VIP, tapi tembakan yang dilakukan, diberikan. Itu mengenai damage yang begitu signifikan. Untungnya belum sampai ada knockdown, tapi dua-duanya memilih untuk jalur yang berbeda lagi. Mereka tidak akan melanjutkan fight mereka untuk di early kali ini. Mundur teratur dua tim yang tadi harus clash di awal-awal. Berpindah menuju Roy. Noah, inilah dia pemain terbaru dari tim Roy. Datang dari tim BN, Valak. Berada di line up utama Roy yang memang masih mengimpikan untuk bermain di Super Sunday. Mereka memiliki tujuan untuk bermain di Super Sunday, tapi apa daya selalu mentok hanya sampai ke hari Sabtu, hanya sampai ke last chance saja. Hari Minggu selalu menjadi hari libur untuk tim Roy dari season kemarin. Tidak ada perubahan yang signifikan ditunjukkan Roy. Dan kalau kita ngomongin perubahan sepanjang 2024 PMSL SEA Summer dibandingkan Spring, saya mendapatkan sebuah hasil interview dari salah satu media partner kita yaitu Level Up ID. Level Up nanya perbedaan 2024 PMSL SEA Spring dan juga Summer dari perspektif 3 coach, Devian, Rhapsody dan juga Lavlem. Nah, Devian nih jawab katanya gameplay masih relatif sama, tim yang matang pasti akan lebih konsisten. Dan sangat terlihat tim yang matang adalah seperti halnya Boom dan juga AE yang sudah memainkan gameplay
yang kelihatan dari season kemarin ke season ini nggak ada perubahan dari pemain-pemainnya dan gameplaynya semakin enak untuk ditonton. Lalu Devian menambahkan kalau dari segi gameplay juga tidak jauh beda karena kebanyakan dari tim yang sudah kuat makin kuat. Dari segi venue jelas lebih fresh karena kita sekarang di Thailand tempat bermain lebih luas jadi lebih nyaman. Itu perbedaannya dari season Spring dan juga season Summer. Ternyata ada satu teknis yang diberikan dari Devian yang kita nggak tahu. Ternyata tempat mainnya tuh lebih luas dibandingkan yang Malaysia kemarin. Berarti selain adanya faktor internal, faktor eksternal pun berpengaruh banget ya. Ya. Mungkin untuk moodnya para player gak sih kalau misalkan mungkin diberikan sebuah stage yang megah, yang luas, itu pasti akan membuat mereka tuh semakin berapi-api Ya. untuk berkompetisi dan apalagi dengan kota ataupun negara yang baru bahkan Thailand. Ini menjadi hal yang pastinya cukup fresh untuk masing-masing tim ataupun masing-masing player. Makanya kita melihat di sini mungkin tim yang semakin kuat mereka lebih kuat lagi. Bahkan menarik perhatian di season summer kali ini sudah mulai step up seperti halnya adanya PEA. Fit VIP juga mereka kelihatan banget untuk progresnya. Tapi untuk progres selanjutnya pun diberikan juga oleh tim RRQ. Mereka sudah mulai bergerak meninggalkan area school dan sudah mulai touchdown di bagian area gunung ataupun di area kaki bukit dari Georgiopol. Ya, dari POV coach yang lainnya, kita memiliki POV dari Rhapsody. Sebenarnya ini bukan coach ya, tapi analis yang juga masuk ke dalam line up dari tim Boom. Nah, inilah dia. Sembari nonton Boom, Rhapsody menjawab pertanyaan tersebut dengan secara gameplay, minggu pertama terlihat masih 50-50. Ada yang bagus banget dan tidak sedikit juga yang kurang maksimal. Itu pendapat dari Rhapsody dan juga mungkin banyak tim yang masih belum menemukan performa terbaiknya. Memang sampai sejauh ini minggu kedua pun masih ada beberapa tim yang tidak kelihatan performa terbaiknya. Kalau dari segi atmosfer, si Rhapsody ngomong belum terlalu gimana-gimana karena belum ada penonton. Dan Rhapsody ini pastinya sangat mengharapkan nanti ada penonton-penonton Indonesia yang mendukung timnya yaitu Boom Esport. Dan so far so good menurut Rhapsody kayak gitu. Tapi jujur gue juga penasaran sih untuk di Malaysia kita tahu ya maksudnya pendukung dari tim Indonesia pun rame juga. Ini gue penasaran banget di Thailand apakah akan sama dari Malaysia atau mungkin bisa melebihi kita masih belum tahu karena ini juga pertama kali nanti kita akan melihat langsung di grand final. Dan saat ini Vaze seperti biasa di checkpoint makanan sehari-hari mereka coba untuk mendapatkan beberapa knockdown setidaknya ke area bawah. Bahkan sudah terjadi, bahkan terus diupayakan berganti-gantian mendapatkan satu pemain. Spider Tan ditarik menuju lobby oleh Vesclin. Dicabut satu pemain dari NKT. Berubah menjadi kotak berasap hijau. Tapi sayangnya tidak bisa diluting dengan jarak yang memang terlalu jauh untuk turun ke bawah. Memainkan area puncak bukit, memainkan fight mid range to long range, berarti resikonya adalah tidak bisa menambah peluru lagi dan harus memanfaatkan resource yang ada. Manajemen resource dari pemain Vesclin akan diuji dengan keadaan mereka sudah ada di puncak terlebih dahulu. Salah satu pemain tadi kalau saya lihat Vintores hanya menyisakan 100-an peluru dan itu untuk sebuah turnamen pastinya akan sangat terkuras apalagi kalau dia mencoba nge-spray beberapa orang-orang yang lewat-lewatan dengan kendaraan. Betul, apalagi mereka ya itu bermain di bagian area bukit, mau ngeluting siapa ya kan. Dari tadi pun juga untuk fightnya cuman warning shot aja, gertakan jarak jauh aja. Jadi udah pasti hanya mengulur-ngulur untuk pelurunya, damage-nya mungkin kena tapi nggak sampai knockdown. Itu akan menjadi hal yang sia-sia sebenarnya untuk dikatakan. Dan selanjutnya kita bisa melihat juga pergerakan step by step yang dilakukan juga oleh tim Roy. Bergerak dari bagian selatan Novo seharusnya dan mereka mengambil entry lewat jembatan sebelah kanan. Bagaimana caranya mereka mendapatkan timing yang pas karena untuk areanya pun sudah clear karena Bigetron mereka mengambil sisi area utaranya karena dia tahu pasti untuk nyebrang di bagian area selatan itu udah pasti crowded sekali. Ada Todak, ada tim Judo Alliance juga, ada tim RRQ juga. Jadi keputusan yang paling bijak lah yang saat ini dilakukan oleh tim Bigetron. Mereka bergerak lewat utara dari jembatan sebelah kiri Yasnaya. Sam9 menguasai sebuah bukit. Mereka masih terus memanfaatkan jalur tol sebelah kiri pulau utama. Ada pertemuan, Flash dan juga Crit VIP. Headshot satu tembakan yang dilakukan oleh Putra. Tapi tidak cukup untuk mendapatkan sebuah knockdown karena minimal-minimalnya harus 2 kali headshot dan juga 1 kali badan. Kalau vest atau helmnya level 3 tembak-tembakan justru bisa didapatkan oleh Batman menuju satu pemain Grid VIP. Wah, kerugian besar sedang dialami Grid VIP yang memulai pertarungan tapi mereka yang tumbang duluan. Bahkan 2 pemain sudah ditumbangkan. Flash membalikan keadaan dengan begitu baik.
Ini tuh kayak celah-celah dari tim Creed VIP tuh bisa dimaksimalkan dari tim Flash. Puzzle-nya mereka lengkap banget. Bagaimana caranya mereka men-take down dua sekaligus player tim Creed VIP. Mereka nggak bisa agresif lagi. Dipaksa harus mundur juga dan satunya pun juga masih menjaga di bagian area perbukitan. Ini merupakan hal yang cerdas bagi tim Flash. Dan bahkan mereka pun harusnya mengetahui satu informasi lagi di mana letak dari player tim Creed VIP berada, Kuang yang semakin dekat dan pintar sekali semua pun dibuka biar bisa semakin dekat juga jaraknya dengan satu player tim Creed VIP. Hanya bermodalkan sebuah broken wall untuk menjaga badan dari player tersebut, tapi akhirnya bertemu jumping shotnya tapi belum ada, tapi ternyata yang terakhir didapatkan juga oleh seorang Batman. Creed VIP tidak banyak berbicara, bahkan ada sebuah counting yang dilakukan juga oleh dua player dari tim Flash. Ya, Creed VIP yang memulai pertarungan sebenarnya, mereka yang duluan nembak pemain-pemain Flash, tapi apa daya justru Flash yang memenangkan mutlak. Pemain Creed VIP pulang seluruhnya menuju lobby. Ada sebuah pertarungan yang kembali akan tercipta. Ini adalah pertarungan mantan antara Lynx menghadapi mantan rekan setimnya. Tembakan dilemparkan, satu pemain didapatkan. Judo Alliance tumbang dan dua pemain bahkan sudah diambil oleh Xavier. Satu yang lainnya juga bisa diambil karena Judo Alliance. Saya lihat tadi low sekali HP-nya. Ya, sini trade knock terjadi untuk Judo Alliance dan juga tim The Xavier. Di follow up dengan di bagian belakang backline-nya ada seorang Parajin ternyata yang coba untuk mengkonfirm poin eliminasi tersebut dan sukses didapatkan. Tapi satu tim Judo Alliance ternyata ada di bagian bawah suatu jembatan. Belum terdeteksi sama sekali untuk kondisinya seorang Caleb dan Jimmy. Di bagian area high ground-nya seharusnya bisa memberikan tembakan, tapi belum ada tembakan sama sekali yang dikeluarkan dari seorang Jimmy. Sementara satunya Caleb hanya bisa berpasrah sehingga banyak movement lagi, nggak banyak gerakan di area bawah jembatan. Dan sebenarnya berbicara kondisi, yang paling dirugikan dari tim Judo Alliance, The Xavier, masih dengan 4 orang mereka, sedangkan Judo Alliance itu tinggal 2 yang terakhir. Tapi di bagian sisi lainnya, Fluke Thailand akhirnya membuka sebuah knockdown. Kita melihat permainan mereka juga dan ternyata yang dihadapi adalah player dari tim Sam9, Sasboy. Ada sebuah pertarungan yang terjadi di sana, tapi saat ini tidak bisa kita lihat pertarungannya seperti apa. Yang sedang kita saksikan adalah ngukur map dari pemain Xavier. Inilah dia rotasi yang kita semua ingin pelajari. Gimana caranya Xavier ngebuat yang tadinya nggak dapat zona jadi dapat zona tanpa keculik pemain-pemainnya. Ternyata memang mereka tidak langsung tusuk ke dalam. Mereka mencoba perlahan namun pasti gagal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi, mencoba kembali masuk, merangsak. Walaupun ada 1-2 tembakan menuju Xavier dan akhirnya dapat compound juga. Betul, tadi RRQ ya seharusnya Snape yang coba untuk memberikan tembakan jarak jauhnya, tapi The Xavier mereka pun gak segan berhenti di tengah jalan untuk mengontrol situasinya, mencari informasi lagi. Tapi untuk jalan yang dipilih dari seorang Parajin akankah menjadi jalan teraman karena ada 2 player lainnya juga dari tim Todak yang sempat melakukan sebuah crossing rotation. Untungnya nggak ada tembakan sama sekali karena semuanya sibuk ada di kursi pengemudi dan ada BK Fire juga ternyata. Tapi di arah yang lain di mana Roy Jimin ditangkap sudah oleh seorang Nadeti. Kembali Xavier punya compound. Selalu Xavier butuh compound dan mereka mendapatkannya. Seperti inilah pola permainan yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Vietnam. Lemparan smoke terlebih dahulu, tidak gegabah. Saat Shadow atau dulu sempat kita kenal dengan nama Vicoy berganti dengan Levis, dan saat ini kita harus kenalan ulang Shadow. Era dia menggunakan nama Shadow adalah era yang terbaik menurut saya karena berulang kali mampu menunjukkan kualitas yang begitu gemilang saat mendapatkan winner chicken dinner. Tapi yang menjadi satu hal yang kalau boleh saya ngomong, nembak Xavier, jangan takut-takut dong, ayo dong nembak aja gak apa-apa, 1-2 orang dapetin bisa loh. Tapi ternyata yang didapatkan justru adalah Dimzy oleh Iftar. Dimzy tidak sadar Iftar masih ada di bangkai pesawat. Tadi emang open angle banget sih dari POV-nya seorang Iftar, dapatkan knockdown ke tim Pikmi. Dan bahkan dengan satu knock tersebut, lihat betapa agresifnya setup push yang dilakukan oleh tim Todak. Dan Real terkena beberapa damage tapi belum sampai knockdown. Mereka keunggulan pun masih belum berimbang kali ini. Dan revive sepertinya susah karena memang ini cukup tricky untuk celah yang mereka mainkan. Dibuka dengan tembakan kembali tim Pikmi, kali ini backup pun diberikan dan akhirnya dengan tembakan bertubi-tubi malah membuat Pikminya pun down kembali, satu playernya mereka, 2 player down
pun kali ini tinggal 2 yang terakhir. Apakah bisa menyelamatkan placement untuk tim Pikmi karena dihujani juga dengan granat yang dikirimkan. Apalagi The Xavier pun ganggu juga di bagian belakang, Sanskuy. Wah, upaya terus dilakukan. Nerpeko tumbang juga granat yang menjadi momok berbahaya. Xavier tidak hanya defensifnya kuat, dobrakannya juga sangat-sangat memikat. Satu persatu hasil diamankan. Tapi revive tetap diupayakan. Nerpeko akan kembali lagi ke medan pertempuran. Asa melakukan sebuah pergerakan. Hati-hati para Jin melakukan tembakan. Asa kosong sekali HP-nya tadi. Beruntung sudah melakukan boosting harusnya. Betul, dan untungnya tadi Pikmi bisa mengeksekusi, mengeliminasi semua player tim Todak. Tapi yang kurang menggembirakan sekarang datang lagi dari tim Bigetron bertemu dengan tim Indonesia lainnya. RRQ pun juga nampaknya masih dilanda kesulitan dengan tim The Xavier. Split yang mereka lakukan bukanlah sembarangan split. Semua mata, semua angle mereka amati dan no, jangan sampai connect, lemparan granatnya seorang Lambor. Dan dia meninggalkan dan vehicle-nya pun sebenarnya sudah diterima. Kalau ditembakin dengan satu klip peluru pun bisa memulangkan posisi seorang Lambor. Tapi nampaknya sukses melakukan gerakan menghindari tembakan. Dan saat ini kita bisa melihat kembali rotasi menjadi fokus utama lagi buat tim The Xavier. Masih dilakukan gerakan. Kemana Xavier? Muter terus ya kayaknya ya. Xavier, inilah yang mereka lakukan. Kita harus belajar bagaimana Xavier tidak hanya tentang mereka dapat zona, tapi saat mereka nggak dapat zona, mereka terus mengolah, muter, digoreng terus kanan kiri, sampai hampir gosong sebenarnya gorengannya karena terus dibalik kanan kiri, dan akhirnya mencari tempat yang cukup aman sembari kita menunggu Xavier melancarkan aksinya. Kita lihat terlebih dahulu Yuhai sudah melemparkan 2 granat untuk membuka genderang perang menuju tim dari Thailand. Tapi apa daya justru tidak sadar bahwa ada angle yang berbeda dimiliki oleh salah satu pemain dari Serbia. Ya, dan di bagian area apartemen lagi fight yang cukup menyulitkan nampaknya, tapi ada sebuah lemparan utility ke bagian area luarnya. Depth-nya belum sampai tumbang. Dan harusnya akan coba dilihat dengan FPP Gaming Mode-nya mudah sekali ketemu oleh seorang Megamind. Akhirnya depth-nya pun juga dipulangkan langsung menjadi sebuah poin eliminasi bagi tim Sersia. Dan masih ada player Sam9 tapi damage-nya lagi-lagi begitu sakit sehingga Earthy yang menjadi senjata pamungkas untuk Sam9 puas di headset yang ke-13. Tapi pertemuan pun kembali terjadi lagi antara Flash dan juga tim Basclan. Batman, healing adalah prioritas utama, bahkan sudah berhasil dilakukan, dan kita melihat Bigetron mendapatkan 1 knockdown menuju NKT atau justru Vase tadi karena ada 2 pemain yang sedang tumbang saat ini, NKT dan juga Vase yang mengalami knockdown. Belum terlalu terlihat siapa sebenarnya yang didapatkan oleh pemain dari Bigetron, tapi yang sudah kita ketahui bahwa justru Tony Kela yang akan segera dipulangkan. Shadow kembali mendapatkan pemain-pemain RRQ. Wow, ini sangat disayangkan, tapi ternyata NKT yang sukses dipulangkan oleh tim Bigetron. Ternyata jalur utara yang mereka tuju, tapi no, ini Red Face. Mau kemana kamu Red Face? Kayaknya Red Face dari gerak-geriknya coba untuk mengclearingkan lagi untuk area utaranya. Mereka pun akan bergesekan. Dan semoga tidak ada gesekan terlebih dahulu antara Bigetron dan juga tim Talon, melainkan di bagian sisi lainnya Sersia fight dengan tim Vampire, Boom dengan tim RRQ. Flash pun kali juga sedang fight, belum kelar fightnya mereka, masih di area yang sama antara Vaze dan juga tim Flash. Mela coba untuk tarik ulur lagi, mengcook satu buah granat, coming in with the grenades. Tapi akankah Mela bisa mendapatkan sebuah knockdown? Dan ternyata granatnya belum memberikan knockdown sama sekali yang diinginkan dari seorang Mela. Dari tempat yang berbeda kita mengetahui bahwa bagaimana Shadow ternyata tumbang oleh Boom. Coba mendobrak dengan sebuah M4 tadi. Berpindah kembali menuju Kuang. UMP dia manfaatkan. Sebuah bagi terlebih dahulu karena memang smoke-nya terlalu tebal. Tabrakan bisa terjadi tapi apa daya ternyata tidak tertabrak. Bahkan tembakan spray yang dilakukan Mela tidak ada yang connect. Semuanya lepas dari pemain-pemain base. Bahkan kembali dilakukan upaya selanjutnya Onzen. Bisakah dia menggoreng pemain-pemain lawan? Ternyata berhasil Onzen mengerjakan tugasnya dengan begitu sempurna. Tapi ini kalau dari tim Flash juga dapetin satu yang terakhir, Onzen serata juga Vaze. Dan untungnya masih ada Vintores yang bisa diselamatkan menjadi 2 lagi. Dan fight-nya berarti antara Flash dan juga tim Basclan
Bukanlah fight yang cukup worth ya karena ditukarkan dengan 2 nyawa rekan mereka. Sayang sekali untuk 2 anggota terakhirnya. Sedangkan di bagian sisi lainnya, Bigetron Red Alliance, mereka bertemu dengan kontender lagi. Mungkinkah nanti poin eliminasinya akan kembali bertambah karena sejauh ini kondisinya The Xavier itu tinggal 1. Hanya tinggal Lamborghini aja yang sendirian berjuang. Coba untuk mengendap-ngendap, mengcook satu buah granat, berharap-harap tidak akan connect ke area player tim Bigetron. Tapi apalah daya, semoga akan terkabul, tapi dilemparkan satu buah granat, untungnya belum connect. Yang kedua kalinya pun coba ingin dibangun kembali dengan lemparan granatnya, utility-nya masih belum tepat sasaran. Dan kali ini giliran balasan yang akan datang dari player tim Bigetron. 1-2 player memiliki waktu yang sama untuk mengcook satu buah granat, tapi timing animasi terdengar suara step, akhirnya mundur ke bagian belakang dan ada trap grenade yang cukup untuk mengkikis lagi setengah HP yang dimiliki dari seorang Lambor. Ayo Lambor, mau kemana kamu? Langsung pulang menuju ke lobby. Selesai di tangan Bigetron. Xavier tidak ada lagi di E-Angel dan kita akan melanjutkannya dengan 6 tim tersisa. Di mana dari 6 tim tersebut membanggakan, Indonesia mengirimkan 4 wakilnya. Sangat membanggakan sekali Indonesia bertahan sampai ke late game. Winner-winner chicken dinner kita harapkan kembali datang ke Indonesia karena sangat terbuka peluang tersebut. Dari 4 tim Indonesia yang ada di top 6 ini, 3 diantaranya masih lengkap dengan 4 pemain. Ya, masih komplit ya untuk Boom, Talon dan juga Bigetron. Pick Me walaupun hanya 1, tapi kita juga sering kali diberikan suguhan yang luar biasa dengan last man standingnya Pick Me. Ditambah lagi dengan poin eliminasinya, placementnya pun bisa semakin lebih tinggi lagi karena Jobrinky yang menjadi last man kali ini dia cukup center, sedangkan di bagian area utara mungkin yang menjadi kekhawatiran paling besar adalah Bigetron akan fokus terlebih dahulu dengan tim Talon, di mana Talon ini tenang banget, ini sunyi banget, mereka punya area compound dan coba dihampiri juga dengan tim Bigetron. Bigetron pun juga nampaknya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil sebuah inisiasi dan mereka masih prima dengan keadaannya, dengan kendaraannya, tinggal nanti next stepnya seperti apa kita masih menunggu untuk timing dari masing-masing tim. Red Derby, derby tim berwarna merah, Talon dan juga Bigetron bisa terjadi karena kalau kita lihat sama-sama di utara, tapi Bigetron memilih untuk menyebar para pemain-pemainnya. Talon di tempat yang berbeda, hanya memanfaatkan sebuah compound saja. Mereka menunggu, belajar dari apa yang berhasil didapatkan Bigetron di match yang pertama. Belajar dari apa yang selalu didapatkan oleh Xavier. Sudah mendapatkan zona di area aman dan punya compound. Tidak perlu melakukan banyak gerakan tambahan, tidak perlu melakukan banyak aksi. Dan kalau kita lihat, ada satu yang tumbang, justru Zuxi terkena blue zone. Wow, ini sangat disayangkan sih, dan harusnya dengan kondisi seperti ini nggak ada tim yang dekat dengan tim Bigetron. Zuxi ternyata, stage yang ke-6, wajar sih untuk DPS sakit banget. Jadi revive akan sulit sekali. Tadi coba untuk dikejar sama Genfos, tapi apalah daya jaraknya jauh, DPS-nya pun semakin sakit. Tapi sekarang lihat juga untuk kondisinya Jobrinky. Dia kelihatan begitu bebas, nggak ada cover sama sekali yang membuat Ponbeat mendapatkan sebuah free vision dan juga free shot yang mendapatkan the last man standing dari tim Pick Me. 2 smoke langsung di pop up sebagai follow up gerakan lanjutan dari Ponbeat setelah mendapatkan 1 elimination karena Ponbeat sadar healing adalah prioritas yang harus dia lakukan saat ini. Selesai dengan 2 bandage-nya. 2 kendaraan juga mulai dipanaskan. Terdengar dari suaranya itu adalah Kup RB dan ini adalah Kup RB milik Axel. Talon mulai memikirkan step selanjutnya. Mereka tidak akan aman di tempat ini. Tempat ini tidak akan zona. Mereka keluar dan mencari tempat lain. Ternyata Satarles lah yang mendapatkan Ponbeat dari Boom. Betul, padahal jaraknya mungkin cukup jauh ya antara Bigetron dan juga tim Boom. Yang paling dekat malah Talon, tapi visionnya itu lebih clear untuk tim Bigetron melihat ke bagian sebelah kiri dari tim Boom karena mungkin open juga untuk area mereka, sedangkan Talon masih di dalam area compound mereka. Coba dikerangkeng lagi dan zona seperti ini harusnya Talon tidak banyak pergerakan lagi untuk di next zone-nya, dan di bagian yang terbuka akhirnya Satarles mendapatkan the last man standing dari tim Vampire dan top 3 all in Indonesia, Bigetron, Talon dan juga Boom Esports. Tinggal kita lihat siapa yang bisa memanfaatkan late game ini. Boom, Bigetron atau Talon. Tapi dari jumlah player, Bigetron yang paling tidak untung karena mereka hanya menyisakan 3 pemain saja. Menyusul knockdown-nya Luxi terkena zona. Talon berputar-putar, 3 kendaraan terlihat dengan begitu jelas, tapi 1 granat mampu mendapatkan pemain dari Talon. Untungnya hanya splash damage saja.
Tapi ada granat yang dimasak. Balaskan menuju Laparles. Hati-hati Laparles. Smoke beruntung sudah di pop up oleh Genfos. Betul, tadi 25% lah HP Yoru berkurang dengan adanya trap grenade dari player tim Bigetron. Tapi Talon benar-benar lincah banget. Dia coba untuk ngebaiting sih kayaknya pergerakan tim Bigetron. Dipancing dengan kendaraan, suaranya sih udah mengundang banget kekacauan ya. Tapi bagian luar lainnya mereka nggak boleh sampai lengah juga karena Boom masih ada. Boom memiliki vision dan bahkan Fonbeat juga sempat memberikan beberapa suppressing attack lagi ataupun suppressing fire-nya ke dalam area dari tim Talon. Inilah upaya selanjutnya. Fonbeat terus memberikan tekanan demi tekanan, serangan demi serangan menuju titik yang sama, tapi berapa tembakan dilakukan oleh Fonbeat tidak ada yang masuk pelurunya. Tembakan selanjutnya pun sama, tidak ada yang connect tadi. Wow, ini karena mau nggak mau dari Boom harus bisa mengosongkan untuk entry-nya mereka. Kalau pengen ngincer ke bagian sebelah kiri, Talonnya pun juga harus mereka take down. Setelah ini areanya akan semakin open, untungnya ada vehicle. Tapi hati-hati, ada Bigetron, ada Talon. Kalau mereka di waktu yang bersamaan memberikan tembakannya, ini akan sulit sekali untuk di-deny dari tim Boom. Tapi kita akan melihat perjuangan dari 3 tim Indonesia. Untuk WWCD forecast-nya memang saat ini paling tinggi dipegang dari tim Boom justru dengan 39,3%. Rotasi kembali, coba dilakukan. Bigetron sudah melancarkan satu aksinya. Gerakan yang cukup jauh dilakukan. Berani turun ke bawah dari bukit. Sementara itu di tempat yang berbeda, Boom masih tetap fokus menuju Talon. Bigetron tidak masuk ke dalam pertempuran antara dua tim Indonesia yang lain. Baru saya katakan tidak masuk, mereka mulai melakukan pergerakan dan akan terjadi pertarungan antar 3 tim. Ya, sini yang paling enak ternyata Boom ya. Kalau dilihat dari posisinya karena Bigetron dari awal mereka fight terus dengan tim Talon. Dengan granat pembuka seharusnya membuat Talon semakin lebih komit lagi untuk nge-push langsung ke bagian area tim Bigetron. Akhirnya Bigetron rata. Dipulangkan oleh Talon di hashtag yang ketiga. Well played pasnya buat tim Bigetron, tapi terlalu berani dia membuka badannya. Gak ada smoke sama sekali. Dan akhirnya dengan mudahnya pun bisa ditumbangkan juga oleh tim Boom. 4 melawan 2 antara Boom dan juga Talon, Sanskuy. Nampaknya Boom tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung mengejar di manakah penggawa Talon yang terakhir. Tembakan kembali dilakukan, Talon selesai dipulangkan. Di hashtag yang kedua dan winner chicken dinner berhasil didapatkan oleh Boom Esports. Woo, congratulations untuk Boom dan juga well played banget buat 2 tim Indonesia lainnya untuk Talon dan juga tim Bigetron. 3 tim di top 3, ini yang kita pengen, ini yang kita tunggu-tunggu dan akhirnya kesampaianlah untuk kita lihat di match yang keempat, Sanskuy.